Ya, selamat pagi. Hari ini kita belajar matematika wajib. Materi adalah turunan kedua dan turunan ke N fungsi aljabar ya. Diberikan fungsi Y dengan fx, maka Y aksen dengan f aksen x merupakan turunan pertama dari fungsi f. Jika f aksen x mempunyai turunan yaitu f double aksen x, berarti f double aksen x merupakan turunan pertama dari fx atau turunan kedua dari fx. Nah, untuk seterusnya, f pangkat n merupakan turunan ke n dari f. Notasi Leibniz dari f pangkat n adalah dnxf. Nah, pemahaman tentang turunan kedua dari fungsi f sangat diperlukan dalam pembahasan materi berikutnya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan soal-soal berikut ini. Ya, kita bahas juga. Nomor 1 itu diberikan fx dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat, maka f double aksen sama dengan berapa? Kita jawab ya. Langkah pertama saya bisa tulis kembali soalnya, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 tambah x kuadrat. Yang dicari adalah f double aksen, berarti cari turunan kedua. Jadi fx ini x pangkat 3 tambah x pangkat 2, kita cari turunan pertamanya dulu ya. Mencari turunan pertama dari fx. Peroleh fx aksen x sama dengan, nah turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, dan ditambah turunan dari 2x pangkat 2 adalah 2 kali 2 4 ya, jadi 4x pangkat 1 karena pangkat 2 nya berkurang 1. Ini baru turunan pertama f aksen x. Nah, yang ditanya adalah turunan kedua, berarti kita lagi mencari turunan kedua. Mencari turunan pertama dari f double aksen. Dari fx ya, dari sini cari turunannya atau diturunkan lagi, atau bahasanya begini, fx f aksen x diturunkan lagi, menjadi, nah jadi ini f double aksen x dengan ini lagi diturunkan ya. 3x kuadrat adalah 6x. Oke, dan turun dari 4x adalah plus 4. Itu ya jawabannya. Sehingga f double aksen dari fx sama dengan ini 6x tambah 4. Selesai. Itu dia ya. Kita pindah ke soal berikutnya. Nomor 2. Ya. Ini soalnya nilai f double aksen 1 dari fx, dari fungsi fx sama 3x kuadrat tambah 4 kurang 5 adalah berapa? Ini berarti kita cari turunan keduanya dari fx, lalu kita substitusi nilai x sama dengan 1. Berarti diturunkan 2 kali ini ya, jadi saya bisa tulis kembali fx-nya. Lalu kita turunkan pertama kali, diperoleh f aksen x. Nah, turunan dari 3x kuadrat tambah 4 kurang 5. Turunan dari 3x kuadrat adalah 6x ya. Dan turunan dari 4x adalah 4. Turunan dari 5 adalah 0. Ini lagi diturunkan lagi, diperolehlah f double aksen x sama dengan turunan dari 6x adalah 6 dan turunan dari 4 adalah 0. Jadi f double aksennya 6. Yang diminta adalah f double aksen 1 yang diminta. Karena di sini turunan kedua adalah konstanta 6, tidak memiliki x, maka hasilnya tetap 6. Begitu.
Selesai. Kita pindah ke nomor 3 ya. Ini. Nilai G double aksen 1 dari fungsi Gx dengan 1 per X kuadrat adalah berapa? Sama ya, kita cari turunan kedua dari Gx, lalu substitusi nilai X ganti 1. Bisa tulis kembali dulu ini Gx-nya. Lalu kita jadikan bentuk standar ya, tidak ada boleh menyebut. Jadi ini X pangkat 2 kita naikkan ke atas. Jadi 1 dikali X pangkat min 2. Nah inilah kita turunkan 2 kali, turunkan ya. Yang pertama kita turunkan pertama dulu, yaitu G aksen X, atau turunan pertama dari X. Min 2 kali 1 jadi min 2, X pangkat min 2 kurang 1 jadi berpangkat min 3. Diturunkan lagi untuk dapat turunan kedua, jadi G double aksen X. Turunan dari min 2 X pangkat min 3 adalah min 3 kali turun ke bawah, min 3 kali min 2 adalah plus 6, X berpangkat, min 3 kurang 1 adalah minus 4. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah betul, kita kembalikan ke bentuk dasar. G double aksen X. Ini X pangkat min 4-nya turun menjadi penyebutan, dia jadi positif di situ. Jadi 6 per X ya, berpangkat 4 di bawah. Kenapa? Nah, terbalik. Pangkat 4. Nah, inilah dia. Jadi G double aksen X adalah 6 per X pangkat 4. Nah, yang ditanya di sini adalah G double aksen 1. Jadi setiap nilai X di sini diganti dengan 1 ya. Ini. G double aksen 1. Maka setiap nilai X diganti 1. Jadi di sini 6 per 1 berpangkat 4 ya. Nah, 1 pangkat 4 itu 1. Jadi 6 bagi 1. Nah, diperoleh 6 bagi 1 adalah 6. Selesai. Ya, sangat gampang. Sekarang kita pindah ke soal nomor 4. Saya bisa turunkan. Ini ya. Jika VT sama pangkat 3 ditambah 2T kuadrat ditambah 3T tambah 1, maka nilai dari D kuadrat V1 per DT kuadrat adalah berapa? Nah, ini yang ditanya adalah kita cari dulu turunan kedua dari VT ini. Dapat turunan kedua, substitusi nilai T-nya ganti 1. Sama seperti ya, mencari turunan kedua. Berarti langkah pertama saya bisa tulis kembali soalnya. Lalu saya cari turunan pertamanya, atau F aksen T. Turunkan. Ya, turunan dari T pangkat 3 adalah 3T kuadrat. Turunan dari 2T kuadrat adalah 2 kali 2, 4 ya, jadi 4T pangkat 1, karena kan pangkatnya berkurang 1. Dan turunan dari 3T adalah plus 3, turunan dari 1 itu 0, tidak usah ditulis. Lanjut, kita turunkan lagi nih. V aksen saya turunkan, diperoleh V double aksen. Oke. Turunkan dari 3T kuadrat tambah 4T tambah 3. Turunan dari 3T kuadrat adalah 6T. Dan turunan dari plus 4 adalah 4. Inilah turunan keduanya. Ya. Nah, selanjutnya, bentuk seperti ini itu tidak lain adalah bentuk ini. Sama artinya ini ya. Saya bisa copy paste. Ini sebelum saya ganti dia jadi 1, bentuknya sama dengan ini, VT kuadrat. Ya, ini sama artinya ini. Nah, seperti itu. Ini sama artinya ya. Jadi D kuadrat VT per DT kuadrat itu sama dengan turunan kedua, atau V double aksen T itu sama dengan 6T pangkat 4. Nah, itu artinya apa? Sekarang yang ditanya adalah di sini T-nya diganti 1 dari soalnya. Maka setiap T-nya juga diganti 1. Nah, ini juga saya ganti 1.
6 kali 1 tambah 4. Ya, 6 kali 1 adalah 6. Ditambah 4. Ya, 6 tambah 4 sama dengan 10. Itulah jawabannya. Kita lanjut pembahasan nomor berikutnya ya. Nomor 5. Soalnya adalah diberikan Y sama dengan 5x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 6. Nilai dari Y triple aksen 1 dikurang Y aksen 1 berpangkat 2 adalah berapa? Berarti kita cari sampai turunan ketiga ya, karena ada Y triple aksen. Itu artinya turunan ketiga. Di sini Y aksen jadi turunan pertama. Jadi kita cari sampai turunan ketiga. Nah, ini saya copy paste soalnya, lalu kita cari turunan pertama atau Y aksennya terhadap X ya. 5x pangkat 3 turunannya adalah 5 kali 3 itu 15, X berpangkat 2. Karena kan 3 kurang 1 pangkatnya jadi 2. Turun dari min 7x adalah 2 kali min 7 itu min 14, X pangkat 1 saja. Turun dari plus 6 itu 0, selesai. Nah, dari sini kita sebenarnya bisa mencari yang ini sekarang ya. Kita akan mencari dari sini. Mencari ini Y aksen 1 berpangkat 2. Itu artinya setiap X di sini saya ganti dengan 1 ya, karena Y aksen 1. Jadi sini saya ganti menjadi 1. X-nya saya ganti 1 ya. 1 berpangkat 2, ini 14 kali 1. Maka diperoleh sama dengan 15 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat kan 1. Jadi 15 nih. Kurang 14 kali 1, 14 nih. Berpangkat 2 ya. Berpangkat 2. Nah, itu sama dengan 1 ya. 15 kurang 14 itu adalah sama dengan 1 berpangkat 2. 1 pangkat 2, 1. Selesai. Amanlah untuk nilai Y aksen 1 kuadrat. Itu sama dengan 1 ya. Nah, kita lanjut ini. Kita cari turunan kedua dari Y, yaitu kita turunkan Y aksen 15x kuadrat kurang 14x. Kita turunkan, maka kita peroleh Y double aksen dengan turun dari 15x kuadrat, yaitu 15 kali 2 itu 30 ya. 30x. Berpangkat 1 mami, karena X pangkat 2, pangkatnya kurang 1 jadi pangkat 1, atau ditulis 30x. Turun dari min 14x adalah minus 14. Ini baru turun kedua, kita cari lagi turun ketiga atau Y triple aksen. Turunkan lagi dari 30x kurang 14. Turun dari 30 ada 30x dan 30, dan turun dari min 14 adalah 0. Jadi Y triple aksen adalah 30. Nah, berarti sudah ketemu ini. Sekarang kita akan mencari Y triple aksen 1 itu. Kita mencari triple aksen 1. Nah, berarti setiap nilai X di sini kita ganti 1, dan ternyata tidak ada X di sini, ini konstanta, jadi hasilnya tetap 30. Nah, sudah ketemu semua tuh yang akan ditanyakan. Jadi kita bisa menghitunglah nilai dari ini. Tinggal dimasukkan saja angkanya ya. Itu artinya sama dengan Y triple aksen 1 tadi hasilnya adalah 30 ya, ini. 30. Dikurang Y aksen 1 kuadrat itu hasilnya tadi adalah 1. Jadi 30 kurang 1 sama dengan 29. Selesai. Pindah soal nomor 6. Sekarang soal nomor 6 ya.
Soalnya ini diketahui Hx X pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang X kurang 4. Hanya adalah nilai A yang memenuhi H double aksen A dengan 46 adalah berapa? Ya, soalnya adalah diketahui Hx sama X pangkat 3 tambah 5x kuadrat kurang X kurang 4. Nilai A yang memenuhi H double aksen A sama 46 adalah berapa? Jadi untuk mendapatkan nilai di sini kita cari turunan kedua dari H, karena ini kan H double aksen. Nah, sehingga ini saya tulis kembali soalnya dulu Hx. Lalu kita cari turunan pertama dulu atau H aksen X. Diperoleh ini. Turunan dari X pangkat 3 adalah 3x kuadrat. Turunan dari 5x kuadrat adalah 5 kali 2, 10, baru x pangkat 1. Turunan dari min x adalah min 1, dan turunan dari min 4 itu 0. Tulisnya kalau 0. Kita turunkan lagi satu kali ya. Jadi ada belakang x. Turunkan dari ini. 3x kuadrat turunannya adalah 6x. Turun dari 10x adalah 10, dan turun dari min 1 adalah 0. Nah, dari soal kita ketahui bahwa H double aksen A itu sama 46, maka ini setiap X-nya diganti dengan A ya, itu harus sama 46. Tetapi di sini X-nya diganti dengan A. Jadi 6A tambah 10 sama dengan 46 ya. 6A tambah 46, A yang dicari. Nah, tinggal hitung saja. 6A sama dengan 46 dikurangi 10 ya. Jadi 6A sama dengan 36, A sama dengan 36 bagi 6, nilai A-nya sama dengan 6. Begitu. Mantap. Kita lanjut materi nomor 7. Kita sudah sampai nomor 7. Soalnya adalah ini, saya ganti saja semua. Diketahui Gx dengan X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 kurang 8X pangkat 2 ditambah 7. Ya. X pangkat 4 tambah 4 pangkat 3 kurang 8X kuadrat tambah 7. Nah, nilai A, nilai dari G aksen 0 ditambah G double aksen 1 adalah berapa? Kalau soal kayak gini, kita cari turunan pertama dulu, baru substitusi X-nya ganti 0, lalu cari turunan kedua, lalu substitusi X-nya ganti 1, lalu hasilnya kita jumlahkan. Nah, itu pola pikirnya. Nah, ini saya bisa tulis soalnya, lalu saya cari turunan pertama atau G aksen X. Hitungkanlah yang di atas ya, X pangkat 4 tambah X pangkat 3 kurang 8X kuadrat tambah 7. Yang pertama turun dari X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Lalu turun dari 4X pangkat 3 adalah 3 kali 4 itu 12 ya, X pangkat 2. Turun dari min 8X kuadrat adalah min 8 kali 2 itu adalah minus 16X. Dan turun dari 7 itu 0, tidak perlu. Maka kita akan mencari nilai dari
G aksen 0. Saya copy. Nah, itu sama dengan setiap nilai X di sini saya ganti dengan 0 ya. Oke. Nah, di sini X-nya saya ganti dengan 0. Itu pengertiannya. Iya, jadi apapun dikali 0 tetap 0 ya, jadi 0 tambah 12 kali 0, 0 juga, kurang 16 kali 0, 0 juga, jadi hasilnya 0. Selesai. Diperoleh untuk G aksen 0, yaitu 0. Nah, sekarang kita akan mencari turunan kedua dari G aksen X. Kita carilah dia. Saya tuliskan begini ya. G aksen X dulu. Turunan dari 4X pangkat 3 adalah 12X kuadrat. Turunan dari 12X kuadrat plus itu jadi plus 24X. Dan turunan dari min 16 adalah minus 16. Ya. Nah, sekarang kita akan mencari G double aksen 1. Maka setiap nilai X dari G double aksen X kita ganti dengan 1 di sini ya. Kita ganti dengan 1. Ini ganti 1, X-nya. Di sini juga saya ganti 1. Tinggal dihitung. Ini jadi 12 ya, karena 1 kuadrat 1 dikali 12, tambah 24 di 1, 24, kurang 16. Sama dengan, itu 12 tambah 24 itu 36, kurang 16. Diperoleh hasilnya adalah 20. Oke, berarti sudah didapatlah semua. Ini 20 adalah G double aksen 1. Dan G aksen 0 adalah 0. Nah, yang ditanya ini nilai dari, nah, kita bisa hitung saja, tinggal substitusi ya. Sepertinya kita di sini saja. Maka G ini jadi 0 ditambah G double aksen 1 jadi 20, hasilnya adalah 20. Aman. Kita pindah soal nomor 8. Banyak sekali. Kayaknya saya sudah mahir nih. Tidak pakai pen. Langsung ngetik saja. Saya sudah mahir sekali. Menjelaskan matematika dengan mengetik luar biasa. Nomor 8. Diketahui Gx sama dengan Di sini saya tinggal ganti ya, diketahui Gx. Dia bentuk pecahan. X sama dengan 2X kurang 1 per X kurang 1. Nah, ditanya adalah nilai G aksen 2. Kalau tadi kan G aksen 0. Ditambah G double aksen 2 adalah berapa? Nah, kalau model kayak gini, dia pakai bentuk U per V ya, U per V. Kita jabarkan dulu. Ini G X-nya, saya tulis kembali. Nah, di sini U kita misalkan dengan 2X kurang 1 ya. Maka turunannya adalah U aksen. Turunan dari 2X kurang 1 adalah 2. Lalu V-nya kita misalkan dengan penyebut X kurang 1. Maka turunannya adalah V aksen. Sama dengan turunan dari X kurang 1. Turunannya X kurang 1 adalah X ya. Nah, gitu. Karena ini turunan X1 dan turunan M1 itu 0 jadi 1. Nah, karena bentuk Gx adalah U per V, maka turunannya adalah G aksen X. Bentuk
pecahan. U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat, ya, dihafal itu. Nah, dari sini tinggal substitusi masuk saja nilai-nilai yang ada, ya. U-nya ganti 2X kurang 1, U aksen ganti 2. V diganti X kurang 1, V aksen ganti 1. Masuk ke rumus ini. Sehingga diperoleh G aksen X sama dengan U aksen. U aksen tadi adalah 2, ya. U aksen ganti 2. Sini 2. Kali V. V-nya diganti X kurang 1, ya. Dikurangi dengan U aksen. UV aksen. U-nya diganti dengan 2X kurang 1. Dikali dengan aksen diganti 1, ya. Diganti 1 sini. Nah. Per V kuadrat. Berarti ini X kurang 1. Saya pangkat 2 akan. Tinggal dihitung aljabarnya, ya. Ini 2 dikali masuk ke dalam, jadi 2 kali X kurang 1. 2 kali X dulu. 2 kali X adalah 2X, lalu 2 kali min 1 adalah min 2. Nah, dikurang, ini 2X kurang 1 kali 1 itu tetap, ya. Jadi tinggal dikali masuk minusnya saja. Kali masuk minusnya, jadi min 2X ditambah 1, ya. Seperti itu. Per X kurang 1 berpangkat 2. Nah, di sini min 2X-nya ini baku habis dengan plus 2X yang di depan, ya. Gitu. Jadi kita tinggal hitung min 2 tambah 1 adalah min 1, ya. Nah, ini yang di atas sisa min 1 saja. Jadi G aksen X adalah min 1 per X kurang 1 berpangkat 2. Nah, kita bisa carilah yang soal pertama tadi. Ini. G aksen 2. Ya. Kita akan mencari G aksen 2. Mencari G aksen 2. Berarti setiap nilai X di sini kita ganti dengan 2, ya. Di sini X-nya saya ganti dengan 2. Maka diperoleh min 1 1. Kenapa? Karena 2 kurang 1 adalah 1 pangkat 2, 1 juga, Ci. Ini ya, min 1. Jadi ini min 1 bagi 1 sama dengan minus 1. Selesai untuk G aksen 2. Kita akan cari turunan kedua lagi dari ini, ya. Kita akan cari turunan kedua dari ini. Jadi saya bisa tuliskan bahwa ini saya bisa kasih naik ke atas, ya, ini. Jadi dia berpangkat min. Jadi min 1 dikali X kurang 1 berpangkat minus 2. Itu kan? Lalu kita cari turunannya lagi. Kita cari turunannya, ya. Diperoleh G double aksen X. Nah, ini. Min 2 kali min 1 kali ke depan ini positif 2. Dikali X kurang 1 berpangkat. Min 2 kurang 1 adalah berpangkat min 3. Itulah turunan keduanya. Nah. Ini saya bisa rubah bentuknya, ya. Jadi X kurang 1 berpangkat min 3-nya itu saya kasih turun ke bawah jadi pangkat positif 3. Kembalikan ke soal asal. Jadi G double aksen X sama dengan 2 per X. Nah, 2 per, ini saya bisa X kurang 1 berpangkat 3. Nah, itu dia, ya. Nah, selesai dapat G double aksen X.
Yang kita akan cari adalah ini. G double aksen 2. Nah, kita cari dulu G double aksen 2 ya. Berarti setiap nilai X-nya kita ganti dengan 2. Dari sini, setiap X-nya kita ganti dengan 2 ya. X-nya saya ganti dengan 2. Nah, itu artinya sama ya. 2 dibagi dengan 2 kurang 1 kan 1. 1 pangkat 3, 1. Jadi 2 bagi 1 adalah 2. Yang ditanya adalah berapakah nilai dari G aksen 2. Nah, ini tadi kan G double aksen 2 itu 2. G aksen 2 tadi, mana itu G aksen 2? Lewat. Nah, ini. G aksen 2 adalah min 1 ya. Ini. G aksen 2 adalah minus 1. G aksen 2 adalah min 1. Jadi saya ganti G aksen 2 jadi min 1. Nah, ini hasilnya adalah min 1. Ya. Ditambah G double aksen 2 ini. G double aksen 2 adalah positif 2. Nah, sini positif 2. Jadi min 1 tambah 2 adalah positif 1. Gitu ya. Mantap sekali. Masih bisa kita pindah ke pembahasan nomor 9. Semoga bisa 10 nomor ya, karena waktunya sisa 6 menit 33 detik. Bisalah, semoga bisa 2 nomor. Nomor 9. Diberikan ya. Kenapa di situ? Diberikan X sama dengan tambah 1 dikali X kurang 1 berpangkat 2 adalah terus yang ditanya nilai dari T aksen 1 ditambah T double aksen 1 adalah berapa? Ya. Kita jawab. Ini bisa 2 cara. Bisa dijabarkan dulu X kurang 1 pangkat 2-nya, lalu dikali X tambah 1. Atau bisa pakai rumus ya, U kali V. Saya tulis kembali soalnya. Lalu kita pilih yang dijabarkan dulu ya. X tambah 1 dikali dengan ini. X kurang 1 kuadrat itu artinya X kuadrat kurang 2X tambah 1 ya. Lalu kita kalikan pelangnya. Jadi TX dengan X dulu. Kita kalikan semua dengan ini. Copy dan lalu ditambah dengan 1, kita kalikan semua dengan ini ya, karena kan X dulu kali semua X kurang tambah 1, lalu tambah 1 kali X kuadrat kurang tambah 1. Kita lanjut kerjakan, jadi X sama dengan, ini kali masuk semua ke dalamnya, X kita kali X kuadrat kurang 2X tambah 1, maka diperoleh X pangkat 3 kurang 2X kuadrat, lalu tambah X-nya. Lalu ini 1 dikali semua yang di dalam ya, 1 dikali sama dengan X kuadrat kurang tetap
tidak merubah bentuk karena 1 adalah unsur identitas pada perkalian. Ya, seperti itu. Lalu kita gabungkan yang sejenis, diperoleh TX sama dengan X pangkat 3 tidak ada temannya, tulis kembali. Ini bisa dikerja ya, min 2X kuadrat tambah X kuadrat itu jadi min 1 X kuadrat atau min X kuadrat saja. Ini sudah tidak ada temannya, ini tidak ada yang sejenisnya, kita tinggal tulis kembali. Jadi X adalah X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 2X tambah 1. Oh, di sini tadi ada terhapus ya, di sini harus ada tambah X. Hapus tadi. Lalu pilih masuk, oke. Sini plus X dengan min 2X itu jadi min X saja. Lalu tambah 1. Oke, dapatlah TX. Kita bisa cari turunan pertama ya. Atau T aksen X. Kita turunkanlah X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang X tambah 1. Ini adalah 3X pangkat 2 kurang 2X kurang 1. Nah, kita bisa carilah nilai dari T1. Maka T1 sama dengan setiap X di sini kita ganti dengan 1 ya. Seperti itu. Kita ganti 1. Jadi sini kita ganti 1 dan sini kita ganti 1. Nah, 3 kali 1 kuadrat itu 3 kurang 2 kurang 1 ya. Jadi hasilnya sama dengan 0. Nah, cari turunan kedua lagi, kita turunkan dari T aksen X ya. Untuk mencari turunan kedua, maka diperoleh T double aksen X sama dengan 3X kuadrat itu turunannya 6X kurang turunan dari min X adalah 2. Maka yang ditanya lagi adalah T double aksen 1. Setiap T-nya kita ganti, X-nya diganti dengan 1 ya, jadi 6 kali 1 kurang 2. Jadi 6 kurang 2 sama dengan 4. Iya, 4 ya. Nah, yang ditanya adalah ini. Nilai dari T aksen 1 adalah berapa? T aksen 1 tadi hasilnya adalah 0 ya, ini 0. 0. Sini 0. Ditambah T double aksen adalah 4, jadi 0 tambah 4 sama dengan 4. Oke. Waktunya kurang